Ya dengan komposisi pakan yang komplit, kemudian pemberiannya cukup, terus kemudian juga cara pemberiannya tepat, akan didapatkan satu pertumbuhan sapi yang bisa optimal, hasilnya maksimal, kemudian efisien di biaya, terus kemudian kita juga target waktu yang kita harapkan tuh waktu panennya kita sesuai. Misalkan 4 bulan kita harus panen dengan pemberian misalkan per satu ekornya 6 kilo dengan target pertumbuhan 1,5 kg per hari kenaikan berat, itu jangka waktu 4 bulan sapi akan siap panen. Dengan penggunaan Netafeed, penggunaan konsentran Netafeed, satu akan diperoleh biaya yang lebih efisien. Dalam hal ini, peternak yang mempunyai skala pemeliharaan 1 ekor, 2 ekor, ataupun 3 ekor bisa menghitung secara kemampuan pakan yang diberikan, jumlah pakan yang diberikan, biaya yang akan dikeluarkan. Artinya dengan skala seorang peternak mempunyai satu peternak pun logika ataupun hitung-hitungannya sudah akan ketemu. Dan itu lebih efisien, terus kemudian akan kelihatan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, negeri kita hingga saat ini belum swasembada pangan, belum juga swasembada daging. Di antara sekian jumlah petani di negeri yang katanya negeri agraris ini memiliki ternak sapi, tidak pernah banyak. 1, 2 dijual, beli lagi, 1, 2 dijual, terus seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak pernah punya sapi dalam jumlah besar. Sapi hanya memberi waktu untuk beraktivitas. Nah, tapi tidak pernah memberi keuntungan materi. Pemirsa, banyak petani yang tidak ingin anaknya jadi petani. Karena jadi petani tidak memiliki kemerdekaan dan kekayaan finansial. Hari ini kita akan rubah. Bersama saya Adnan Fairuz, 30 menit ke depan, kita akan mewawancarai dan bertemu seorang pengusaha besar di bidang sapi. Dan tidak hanya itu, beliau memiliki satu resep olahan pakan yang sangat murah meriah, sehingga beternak sapi, rumansia, kambing, domba, dan lain sebagainya itu murah, mudah, cepat, dan menjanjikan kekayaan. Ikuti liputan saya dalam 30 menit ke depan. Banyak petani kita yang sambilannya adalah beternak kambing atau sapi. Meskipun sambilan, namun kenyataannya cukup menyita waktu dan tenaga. Sebab mereka harus rutin mencarikan pakan rumput. Tenaga dan waktu yang mereka keluarkan ini sebenarnya rugi. Tidak sebanding dengan perkembangan sapi dan keuntungan jualnya. Salah satu sebabnya adalah pemahaman yang salah tentang pakan. Banyak orang berpikir bahwa makanan sapi dan kambing adalah rumput saja. Selama ini peternak kita, khususnya peternak tradisional, itu satu cara pemberian pakannya sangat tidak memahami dari kandungan nutrisi, tentang kebutuhan nutrisi ternaknya, terus kemudian aplikasi dalam hal pemberian pakannya. Jadi semuanya serba asal-asalan ataupun sekenanya. Boleh dibilang kalau kita runut itu sebenarnya ilmu yang ada khususnya di level peternak itu ilmu nenek moyang, bahwasanya identik sapi ataupun ternak itu makan rumput dan yang lain itu merupakan tambahan. Misalnya ada bekatul, kemudian ada mungkin jagung, limbah jagung dan lain sebagainya. Lah itu sebenarnya kan kita tidak mengacu kebutuhan ternak itu berapa, yang dibutuhkan apa saja.
itu tidak pernah ilmu itu sampai di level peternak rakyat. Jadi kondisinya peternak itu kalau beli dindang tidak maju dan semakin memprihatinkan. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال Peternak konvensional perlu belajar peluang beternak yang profitable, ekonomis, seimbang nutrisi pakan, dan tata laksana beternak yang memadai. Sebab hasilnya akan lebih besar, sehingga beternak tidak lagi jadi pekerjaan sambilan, namun juga bisa menjadi usaha sampingan yang cukup membantu ekonomi para petani. يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني يا من أمرت الحوت Pertama kita sebagai peternak ya paling tidak satu dibekali ilmu peternakan yang artinya itu memadai, mulai dari pemahaman tentang ternak itu sendiri, manajemennya, terus kemudian kita tata laksana pengemukan ataupun pemeliharaannya, kemudian juga analisa usahanya. Artinya secara umum sumber daya manusia khususnya untuk peternakan ini harus kita pahami. Itu yang penting agar kita peternak itu punya satu visi misi kita itu beternak apa. Kalau memang orientasi kita itu bisnis ya kita bisnis. Kalau kita sekedar hobi ya kita hobi. Kalau kita sekedar mungkin sekedar wacana untuk adanya kegiatan dalam kehidupan ya itu berbeda lagi ceritanya nanti. Petani atau peternak harus memiliki visi apakah beternaknya sekedar mengisi waktu atau untuk menambah penghasilan. Pada dasarnya, mengisi waktu saja dengan beternak adalah rugi, karena memelihara hewan hidup tak sama dengan sekedar hobi. Ya dengan komposisi pakan yang komplit, kemudian pemberiannya cukup, terus kemudian juga cara pemberiannya tepat, akan didapatkan satu pertumbuhan sapi yang bisa optimal, hasilnya maksimal, kemudian efisien di biaya, terus kemudian kita juga target waktu yang kita harapkan tuh waktu panennya kita sesuai, misalkan 4 bulan kita harus panen. Dengan pemberian misalkan 1 kilo per 1 ekornya 6 kilo dengan target pertumbuhan 1,5 kg per hari kenaikan berat, itu jangka waktu 4 bulan sapi akan siap panen.